Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرين معاشر المسلمين jamaah sholat Jumat Masjid Jami' As-Sa'adah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, taufik dan hidayah, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat tersebut kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka menghidupkan cahaya iman dalam hati kita, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, dan langkah kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini senantiasa mendapat ridho dan ampunan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, waktu demi waktu, siang dan malam silih berganti menjadi hitungan minggu, bulan dan tahun. Pergantian waktu tersebut sejalan dengan perputaran bumi pada porosnya dan pergerakan matahari mengitari bumi sesuai sunatullah. Dengan pergerakan matahari mengitari bumi itu, maka terjadilah pergantian dan perhitungan waktu. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 90. Fa'alimul misbah wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Dia menyingkirkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Dan jika takdirul azizil alim, itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, dengan silih bergantinya siang dan malam secara terus-menerus, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dan hari ini kita sudah berada di hampir pertengahan 2015, sementara umur kita manusia semakin bertambah. Kita lihat bayi tumbuh berkembang menjadi balita, balita menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi pemuda, pemuda menjadi dewasa, dan dewasa semakin mendekati akhir usia, terus bertambah umur kita manusia. Itulah kondisi yang secara tegas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shaybah. Kemudian Allah menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu, setelah keadaan kuat itu menjadi lemah kembali dan berubah. Yang berhubung ayasya wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, dengan semakin bertambahnya umur kita, bagaimana yang telah disebutkan tadi, bayi tumbuh berkembang menjadi balita, balita kemudian tumbuh lagi menjadi anak-anak,
Anak-anak tumbuh lagi menjadi remaja, remaja tumbuh menjadi pemuda, pemuda tumbuh menjadi dewasa. Lanjut usia kita, umur kita bertambah. Allah ciptakan kita dari keadaan lemah. Setelah lemah, Allah kuatkan kita. Setelah kita kuat, Allah lemahkan kembali sampai tumbuh berubah rambut kita. Dengan seiring bertambahnya umur kita, jangan kepada Allah. Ada dua hal yang tidak boleh kita lupakan. Ada dua hal yang tidak boleh kita lupakan seiring dengan bertambahnya umur kita. Pertama, kita semua ini akan mengalami yang namanya kematian. Itu yang perlu kita ingat. Kematian adalah sesuatu yang hak dan pasti terjadi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengalami kematian. Bahkan sebelum manusia mengalami kematian, terlebih dahulu ia akan merasakan yang namanya sakratul maut. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 19, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Zalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari daripada. Di kita kalau ditanya mau mati atau tidak, kita akan menjawab tidak akan mati sesuai dengan firman Allah. Dari kama kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari, kamu takut kepada kematian. Maka Al-Maroki dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwa kematian yang umumnya manusia berusaha untuk menghindarinya pasti akan datang tanpa dapat dihindari. Betapapun hebatnya kita, dimanapun kita berada, kematian akan mendapatkan kita. Kita masih ingat betul kejadian beberapa Jumat yang lalu di hadis kita ini. Kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan mati. Apakah kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah? Apakah kita mati dalam keadaan berbuat kebaikan? Atau sebaliknya, waliyadzubillah, apakah kita mati dalam keadaan bermaksiat? Apakah kita mati dalam keadaan berbuat kejahatan? Wallahu a'lam. Banyak-banyaklah kita dengar kepada kematian. Tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kita akan mati kita tidak tahu. Saudara kita insyaallah Subhanahu wa taala mati di tempat yang sangat kuliah, kita berdoa inama taqumu yudrikumul mautu wa law kuntum fi burujin musyaddada. Dimanapun kamu berada, kata Allah, kematian akan mendapatkan kamu dan kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Nah, janganlah kita dan tidak Rasul pun mengalami yang namanya sakratul maut. Beliau merasakan betul bagaimana hebat dahsyatnya sakratul maut itu. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika di saat wafatnya baginda Rasul, beliau merasakan betul bagaimana hebat dahsyatnya sampai beliau mengusap keringat dari wajahnya dan beliau mengatakan la ilaha illallah innal mauti sakar. Saking dahsyatnya sakratul maut yang beliau rasakan sampai beliau mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu min sakratul maut. Nah, ketika seseorang sedang mengalami sakratul maut, itu artinya kematian akan segera menjemputnya.
Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ingat kepada kematian adalah merupakan salah satu akhlak yang mulia dan memang satu hal yang sangat diperintah oleh baginda Rasul. Beliau mengatakan akhiru istighfar di belakang, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kepada penghancur kelezatan yakni al-maut, yaitu kematian. Maka Imam Ad-Daqqaq sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya 3 perkara. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kematian, dirinya akan selalu bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang selalu ingat kepada kematian, hatinya akan memiliki sifat qanaah, merasa cukup, merasa ridho apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang selalu ingat kepada kematian, dirinya akan selalu bersemangat di dalam beribadah kepada Allah dan tentunya mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum ajal menyebutnya. Karena orang yang cerdas itu bukanlah orang yang gelarnya doktor, kalau dia tidak pernah ingat kepada kematian, tidak. Orang yang cerdas itu bukanlah orang yang gelarnya profesor, kalau hatinya mati tidak pernah ingat kepada kematian, tidak. Kata baginda Rasul al-Qayyim, "Andana akhrahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Wal-ajiz man atba'u nafsaha hawa wa tamanna Allah. Dan orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Maka dalam sebuah syair dikatakan, ya man di dunya mustawar qad gharrahu qulul amal. Wahai orang yang sibuk dengan urusan dunia, sungguh dia telah tertipu oleh banyaknya lamunan. Awalam yazal fi ghaflatin hatta jana minhul ajal. Atau dia tidak pernah berhenti di dalam kelalaian hingga ajal yang ditentukan mendekatinya. Al-mautu ya'ti baghtatan wa qadru sumul amal. Kematian datang secara tiba-tiba, sedangkan kubur itu adalah terjunnya amal. Itu hal yang pertama yang tidak boleh kita lupakan seiring dengan terus bertambahnya umur kita. Saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian hal yang kedua yang tidak boleh kita lupakan dengan seiring terus bertambah umur kita adalah banyak-banyaklah kita bermuhasabah. Di hampir pertengahan 2015 ini hendaklah kita banyak-banyak bermuhasabah dan mengevaluasi kembali semua perbuatan yang telah kita lakukan dan melakukan persiapan untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah
Dan hendaklah setiap diri mengevaluasi kembali semua perbuatan yang telah dilakukannya untuk hari esok, yaitu akhirat. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwa semua perbuatan manusia yang telah dilakukan pada masa lalu mencerminkan perbuatannya untuk persiapan di akhirat kelak. Karena hidup di dunia ini bagaikan satu hari, dan keesokan harinya itu adalah kehidupan akhirat. Maka cermin yang paling baik itu adalah masa lalu. Setiap kita memiliki masa lalu yang baik ataupun yang buruk. Tetapi sebaik-baik manusia adalah yang selalu mengevaluasi semua perbuatan yang telah dilakukan. Maka pantas Umar bin Khattab beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pentingnya setiap manusia menghisab dirinya sendiri, tujuannya adalah agar ia selalu mengintrospeksi semua perbuatan yang telah dilakukan. Apakah perbuatan yang telah dilakukannya itu banyak baiknya atau banyak buruknya? Apakah banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya? Apakah banyak taatnya atau banyak maksiatnya? Karena semua perbuatan yang telah kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia menjalankan fungsi dan peran yang berbeda-beda. Baik sebagai remaja, sebagai seorang suami, ayah dari anak-anak dan kepala rumah tangga, sebagai seorang guru yang menjadi panutan, sebagai pedagang, sebagai karyawan, dan lain sebagainya. Semua itu telah kita jalankan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Fungsi dan peran itu adalah amanah yang telah Allah berikan kepada kita, yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum yang berlaku di negara kita. Sebagai remaja, apa yang telah kalian lakukan sepanjang tahun ini? Apakah pergaulan kalian sejalan dengan tuntunan agama? Apakah kalian terlibat dengan pergaulan bebas, minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, tawuran antar remaja, dan perbuatan kriminal lainnya? Tinggalkan itu semua, wahai generasi muda. Dan kita sebagai seorang suami, ayah dari anak-anak dan kepala rumah tangga, sudahkah kita jalankan dengan sebaik-baiknya? Sudahkah kita menjadi imam yang baik dan tauladan bagi istri dan anak-anak kita? Dan kita semua sebagai individu muslim, sejauh mana pengabdian kita kepada Allah? Apakah banyak taatnya atau banyak lalainya?
Apakah banyak syukurnya atau banyak kufurnya? Apakah banyak kebaikannya atau banyak kejahatannya? Lembaran-lembaran masa lalu adalah sejarah kehidupan kita. Nah, itulah yang kelak akan disodorkan di hadapan kita untuk dibaca di hadapan Allah pada hari perhitungan nanti. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, kaba binafsika yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghisab atas dirimu. Inilah dua hal yang tidak boleh kita lupakan, seiring dengan terus bertambahnya umur kita dalam rangka introspeksi dan evaluasi di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan dua hal ini kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi dan tentunya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi wa